komponen dan prinsip kurikulum. Komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga metode, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester, sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi, dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Yang kedua, komponen materi atau isi. Komponen materi atau isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dengan komponen materi atau isi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Contohnya seperti siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan rancangan dalam suatu rencana mengajar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis. Komponen strategi dan metode. Komponen strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam mengajar. Tetapi, pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum maupun yang bersifat secara khusus dalam pengajaran. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi sangat penting artinya bagi pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak. Di itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian dapat diperoleh petunjuk tentang pelaksanaan kurikulum tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu perlu terlebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan menggunakan acuan dan tolak ukur yang jelas pula, sehubungan dengan rancangan. Selanjutnya, keterkaitan antara komponen-komponen. Keterkaitan antar komponen-komponen kurikulum yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, strategi. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas mencapai tujuan. Sumber-sumber prinsip kurikulum. Sumber-sumber prinsip kurikulum ini berasal dari yang pertama data empiris, yang kedua data eksperiental, yang ketiga dari cerita kurikulum,
Dan yang terakhir dari anggapan umum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kebenaran menyeluruh. Kebenaran menyeluruh adalah fakta-fakta atau konsep yang diberikan melalui eksperimen dan biasanya diterima tanpa bertahap. Yang kedua, kebenaran sebagian. Kebenaran sebagian didasarkan pada data yang terbatas dan dapat diterapkan pada beberapa atau banyak situasi, tetapi kebenaran ini tidak selalu universal. Yang ketiga ada hipotesa. Para pekerja kurikulum mendasarkan ide-idenya pada penilaian, cerita, dan tanggapan umum yang terbaik. Dan yang terakhir ada aksioma. Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan. Kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi di masa ini. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi dua, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum meliputi yang pertama yaitu prinsip relevansi dan keterpaduan, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, yang kelima prinsip fleksibilitas, yang keenam prinsip berorientasi pada tujuan. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus meliputi yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum, yang ketiga prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Baik, itulah komponen dan prinsip kurikulum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu penonton menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sangat menerima saran dan masukan penonton semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.